Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur kami masih bisa menghirup udara segar, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini kami mau mengawali hari ini dengan bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami dan dapat menuntun jalan kami sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Juga biarlah melalui firman-Mu kami yang sedang bersedih hati, yang sedang mengalami persoalan, kami menemukan jawaban dan kekuatan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini yaitu hidup yang diubahkan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang yang telah diubahkan hidupnya dan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus dahulu bernama Saulus, yang dilahirkan di Tarsus. Secara keturunan ia terlahir sebagai bangsa Yahudi dan tumbuh sebagai seorang ahli Taurat. Sebelum bertemu dengan Yesus dan bertobat, ia adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang taat dan sangat membenci pengikut Kristus. Namun, pertemuannya dengan Yesus telah mengubah hidupnya secara drastis. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5. Setelah itu 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 9. Bapak Ibu Saudara, pengalaman adikodrati ini telah membuka mata hati Paulus bahwa ia telah dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir dan dipilih Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada Paulus, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Ia menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana indah atas hidupnya. Ia pun berkomitmen untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi Injil. Sehingga pertobatan Paulus mengubah pandangan hidupnya secara total 180 derajat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus bukanlah orang yang mengedepankan penampilan lahiriahnya, melainkan pada sesuatu yang ada di dalam dirinya, yaitu karakter, sikap, dan kepribadiannya. Tidak ada kepura-puraan dalam pelayanan Paulus atau melayani demi kepentingan pribadi dan dengan motivasi yang tidak benar. Yang ada dalam benaknya hanyalah bagaimana ia bisa memuliakan Kristus yang telah mati baginya. Paulus pernah mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 20-22a, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup Paulus berubah total setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mengalami kelahiran baru, sudahkah ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Ketika kita bertemu dengan Yesus, maka hidup kita diubahkan. Yang dulunya kita sering melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan, maka setelah kita mengenal Kristus, hidup kita diubahkan. Apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari kehidupan Paulus, yang dulunya dia adalah orang yang sangat luar biasa keberdosaannya. Dia membunuh pengikut-pengikut Engkau. Dia membunuh orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia bertemu dengan Engkau ya Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia menjadi penginjil yang luar biasa. Bapa di sorga, kiranya kami pun demikian. Kami menjadi orang-orang yang berubah total setelah kami mengenal Engkau ya Tuhan. Karena kehidupan kami hanya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami hari ini. Mulai dari pagi ini sampai nanti malam, kiranya Tuhan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.